Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini bagi kita bisa duduk untuk bertolak ini, dan kita masih memasuki tafsir daripada surah Al-Infitar, dan pagi ini kita masuk pada ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ya ayyuhal insan, wahai al-insan manusia, ma gharraka, apa yang membuat tertipu diri sehingga durhaka bi rabbika, dengan Rabbmu al-Karim yang maha pemurah, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala, di mana Allah telah menciptakan dirimu, menyempurnakan dirimu, dan memberikan keseimbangan bagimu. Fi ayyi suratin, dalam segala bentuk, masya'a, sesuai yang dikehendaki Allah, rakkabak, yang telah menciptakan dirimu sedemikian rupa. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita sebagai al-insan manusia. Kalimat al-insan apabila disebutkan dalam Al-Quran biasanya konotasinya selalu buruk. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala katakan ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat engkau tertipu sehingga tidak melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala, bi rabbikal karim, dengan Rabb yang maha pemurah. Ulama mengatakan bahwa seseorang berlaku durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tertipu dirinya, itu dikarenakan 4 sebab atau 4 perkara. Pertama, kata para ulama, bil jahli, karena kejahilan. Karena kejahilan orang itu biasanya tertipu dengan dirinya sendiri, sehingga dengan kejahilan dia akhirnya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jahilan apa? Jahil atau kejahilan atau kebodohan kepada rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Contoh umpamanya, ketika ada seseorang banyak bermaksiat kepada Allah di dunia, tetapi Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia bermaksiat tanpa diberikan azab, akhirnya dia tertipu sehingga dia tidak mau bertobat dari maksiatnya. Padahal sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa taala membiarkan manusia melakukan kemaksiatan dan tidak diberikan azab di dunia, itu hanya sekedar istidraj saja, di mana Allah Subhanahu wa taala biarkan dia bermaksiat untuk mengumpulkan dosanya
yang kelak akan diazab dengan azab yang pedih di akhir. Jadi belum tentu orang bermaksiat kemudian dibiarkan, tanda Allah Subhanahu wa taala sayang dengan dia. Itu hanya sekedar istidraj saja. Makanya Allah mengatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Allah akan biarkan, tapi Allah tahu bahwa dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kejahilan dia, akhirnya dia terus maksiat karena merasa tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika seseorang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah diuji oleh penyakit, sehingga dengan kesehatannya dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang dengan dia, sehingga dia tidak pandai mensyukuri sehat yang ia miliki dan tidak pernah beribadah. Ini juga istidraj juga, karena tertipu dengan kejahilan, jahil akan rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak disyukuri. Termasuk juga orang yang dilimpahkan harta kepadanya. Karena ada sebagian manusia yang apabila dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap buat usaha selalu dilancarkan. Tidak pernah ada halangan, selalu untung dan tidak pernah rugi. Sehingga mengira bahwa dia sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan Rabbi akramani, Rabbku sedang memuliakan diriku. Maka biasanya orang yang kemudian merasa ditambah rizkinya, tidak pernah dikurangi sedikit pun oleh Allah Azza wa Jalla, hidupnya selalu tertipu. Sehingga apabila seandainya ada rizkinya yang diangkat sedikit, dia merasa Allah sedang menghinakan dirinya. Tapi kalau ditambah, seolah-olah Allah sedang memuliakan dirinya. Padahal tidak ada kaitan antara kemuliaan dan kehinaan. Dikaitkan dengan harta. Karena harta itu sesuatu yang berserikat masalahnya. Orang beriman juga bisa kaya, orang kafir juga bisa kaya. Abu Bakar kaya, Abu Jahal juga kaya. Jadi kekayaan itu bukan yang menentukan sayang dan tidaknya Allah Subhanahu wa taala, karena sesuatu yang berserikat antara mukmin dan kafir bukan menunjukkan kemuliaan. Maka orang yang kemudian jatuh terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, biasanya dia tertipu hidup. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbika. Wahai manusia, apa yang membuat engkau tertipu sehingga engkau durhaka kepada Rabb yang Maha Mulia? Ini yang pertama, tertipu dengan kejahilan. Yang kedua, tertipu dengan syaitan. Syaitanlah yang menjadikan kita tertipu sehingga kita durhaka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, belum lagi diciptakan, tabiat iblis yang sebenarnya sudah menjadi level jin yang paling soleh sehingga Allah letakkan di surga. Muncul tabiat asli. Jin itu lebih banyak yang jahat dibandingkan yang lain. Padahal iblis itu sudah level jin tersoleh sehingga Allah berikan tempat di alam malaikat. Ketika dia mendengar Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan Adam, muncul sifat jahatnya jin. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala bentuk Adam betul-betul terbentuk dalam bentuk jasad, belum ditiupkan, dia datang kepada jasad Adam yang mengeras yang dari tanah itu dan mengatakan law sullitu alayya la uhlikan. Kalau seandainya Allah serahkan makhluk ini kepada aku, hancurkan. Artinya hasadnya sudah, karena khawatir kalau Adam menempati posisi. Akhirnya karena Allah Subhanahu wa taala yang membuat skenario ini bahwa Adam harus tercipta di bumi, maka Allah Subhanahu wa taala betul-betul tiupkan ruh
Dan Allah berikan keistimewaan Adam yang tidak diberikan kepada iblis. Satu, Allah ciptakan dengan kedua tangannya langsung. Dua, Allah Subhanahu wa ta'ala tiupkan ruhnya tanpa perantara malaikat. Dan tiga, Allah Subhanahu wa ta'ala membuat para malaikat sujud kepada Adam, dan Allah masukkan Adam ke dalam surga. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala buat empat keutamaan Adam yang tidak diberikan iblis? Bahkan lima, Allah ajarkan pengetahuan yang Allah tidak ajarkan kepada iblis, supaya iblis tidak sombong. Tapi karena tabiat iblis ini sombong, maka dia kufur. Ketika Allah usir iblis dari surga dan Allah masukkan Adam ke surga, makanya tugas iblis hanya satu. Sebagaimana Allah, dia anggap Allah sudah sesatkan dirinya padahal dia yang berkehendak sesat, maka dia ingin menyesatkan Bani Adam dan anak keturunan. Maka yang pertama sasaran penyesatan iblis adalah Adam. Dengan cara apa? Memberikan waswas. Maka dalam riwayat Israiliyat, walaupun sekali lagi riwayat Israiliyat ini tidak bisa kita benarkan secara mutlak dan tidak bisa kita dustakan secara mutlak. Kita hanya menceritakan sebagai penopang dari Quran dan Sunnah saja. Ada ular yang biasa bolak-balik masuk ke dalam surga. Maka iblis bekerja sama dengan ular ini, masuk ke jalan darahnya, kemudian masuk dia ke dalam surga, dan Allah biarkan karena sebuah hikmah. Allah bisa saja mencegah iblis masuk ke dalam surga, tapi Allah biarkan karena ada hikmah yang besar, bahwa dengan sebab iblis masuk ke dalam surga, Adam harus tinggal di bumi. Sebab tujuannya Adam diciptakan itu adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan di bumi ini khalifah. Adam bukan khalifah di surga, dia adalah khalifah di bumi. Makanya harus dibuat skenario bagaimana caranya Adam harus turun ke bumi. Artinya semua karena hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika iblis masuk ke dalam surga, kemudian menjelma orang saleh, pertama dia dekati Hawa untuk tergoda supaya mendekati pohon ara. Kemudian setelah itu dia goda Adam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan keduanya tergoda. Makanlah buah larangan keduanya. Kenapa Adam sampai tergoda dengan iblis? Dan apa penyebabnya? Karena sumpah yang dilontarkan iblis kepada keduanya, di mana Allah mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasi, di mana iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa bahwa dia orang baik. Dan di zaman itu, di waktu itu, tidak ada orang yang bersumpah dalam rangka kedustaan kepada Allah Azza wa Jalla, apalagi di alam malaikat. Iblis ini berada di alam malaikat, dan Adam tidak pernah mendengar sumpah di alam malaikat untuk sebuah kedustaan. Makanya dia yakin saja dengan iblis. Ketika dia bersumpah kepada Adam, kenapa Allah kemudian melarang dekat-dekat pohon larangan, illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin? Itu karena Allah khawatir kau makan buah itu kau jadi malaikat atau kau akan dikekalkan di surga. Itu yang menjadikan kemudian Adam merasa nikmat di surga dan ingin tetap tinggal di surga. Rupanya yang menjadikan dia kekal di surga adalah dengan memakan buah larangan. Itu kata iblis, dan dia bersumpah bahwa dia orang yang memberikan nasihat. Akhirnya kemudian Adam pun memakan buah larangan. Dengan sebab itu Adam durhaka kepada Allah, dan Allah usir dia dari surga. Dari sini Allah mengatakan bahwa syaitan adalah penyebar durhakanya manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab yang kedua, ya ayyuhal insanu ma gharraka, adalah syaitan. Wahai manusia, apa yang membuat kau durhaka kepada Allah? Maka sebab yang kedua syaitan. Syaitan itulah yang membuat durhaka kita kepada Allah. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan menyimpangkan dari ajaran-ajaran Allah dan Rasul.
Lihat satu firqah dalam Islam, namanya Khawarij. Khawarij ini satu-satunya firqah yang muncul di zaman Nabi. Maksudnya satu-satunya kelompok sempalan Islam itu yang muncul di zaman Nabi, tapi belum melebar. Tetapi ideologinya sudah ada. Ketika Nabi SAW membagi-bagikan ghanimah dalam perang Hunain, kemudian dirasanya oleh orang-orang Ansor bahwa pembagian itu kurang adil, karena Rasul membagikan penduduk Mekah jauh lebih banyak dibandingkan penduduk Madinah. Padahal mereka tidak tahu tujuan Nabi. Tujuan Nabi memberikan lebih kepada penduduk Mekah, karena penduduk Mekah itu tokoh-tokohnya baru masuk Islam. Rasul ingin mengambil hati mereka. Terkadang tidak mengapa kita mengambil hati orang dengan memberikan dunia. Makanya kenapa orang-orang Nasrani ketika mereka berdakwah mereka dengan dunia, sehingga kita kenal dengan kristenisasi dan yang lainnya, itu banyak orang yang kemudian murtad dari Islam gara-gara harta, ya karena ternyata harta itu mudah melembutkan orang. Makanya Nabi SAW ingin melembutkan orang dengan melebihkan bagian ghanimah kepada orang-orang Mekah, terutama para pemimpin, supaya mereka awalnya mungkin senang karena harta, dengan lambat laun mereka akan senang dengan Islam. Itu tujuannya. Tapi tidak dipahami oleh orang-orang Ansar ketika itu. Tiba-tiba datang kemudian seseorang yang bernama, dalam riwayat, Hurqus ibn Zuhair At-Tamimi. Hurqus ibn Zuhair At-Tamimi ini tiba-tiba datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Muhammad, ya, wahai Muhammad, adillah." Maka Nabi SAW emosi dan mengatakan, "Illam a'dil faman ya'dil." Kalau aku tidak adil, siapa lagi yang lebih adil dibandingkan dia? Maka ketika Hurqus ibn Zuhair At-Tamimi kemudian pergi, maka Nabi SAW mengatakan di hadapan para sahabatnya, nanti akan muncul orang seperti dia di akhir zaman, di mana mereka membaca Al-Quran tidak sampai di tenggorokan, tapi mereka melesat dari Islam seperti anak panah melesat dari busur itu. Mereka akan merasa lebih tinggi sholatnya dan menghinakan sholat kali, lebih tinggi bacaan Qurannya dan menghinakan bacaan Quran kali, lebih tinggi puasanya dan menghinakan puasa kali. Dan apabila kalian mendapati kelompok seperti itu, perangi, karena dalam memerangi mereka terdapat pahala, kata Rasul. Muncul orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij ini disifatkan oleh para ulama, mereka ahli ibadah. Bahkan jidat mereka itu hitam-hitam karena ahli sujud. Mata mereka itu sampai turun karena ahli qiyamul lail. Luar biasa. Tetapi kata Nabi SAW, mereka keluar dari Islam seperti melesat anak panah dari busur itu. Kenapa? Karena modal semangat tanpa air. Dan itu penyebabnya adalah gurur syaitan. Karena syaitan yang membuat mereka terperdaya, karena mereka merasa di atas ibadah, padahal mereka di atas kesesatan. Akhirnya kemudian tertipulah mereka dengan ajaran. Kemudian muncullah ideologi-ideologi teroris hari ini. Itu dari orang-orang Khawarij. Tertipu mereka. Mereka tertipu dengan jihad-jihad, padahal tidak jihad, mereka sedang berusaha. Karena syaitan yang sudah datang kepada mereka menghiasi bahwa kalau engkau melakukan aksi-aksi teror, bom bunuh diri, nanti akan disambut dengan sekian banyak bidadari di surga. Dari mana? Dan siapa yang membuat terperdaya ini? Padahal aksi-aksi ini dilakukan orang-orang yang tidak punya pemahaman, seolah-olah Islam itu hanya ada di situ. Tidak lain dan bukan tertipu karena syaitan. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Salah satu yang menipu orang durhaka kepada Allah adalah karena godaan syaitan.
muncul pemahaman sesat dalam Islam. Kenapa saya katakan bahwa pemahaman sesat itu dari syaitan? Karena manusia itu tersesat dari dua jalan. Pertama karena syubhat, yang kedua karena syahwat. Lah syubhat ini berkaitan dengan pemikiran-pemikiran sesat dalam agama. Itu disebut syubhat, dan itu datang dari syaitan. Lain dengan syahwat, yang merusak akhlak manusia itu syahwat. Itu datang dari hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu ada pada setiap manusia. Tapi kalau sesuatu yang merusak agama bukan hawa nafsu, itu disebut syubhat artinya. Dan itu datang dari syaitan. Makanya muncul kelompok-kelompok Khawarij ini, itu datang dari syaitan. Syubhat anak-anak muda yang baru tobat kemudian masuk ke web mereka gitu ya, kemudian diterangkan tentang fadilah jihad dengan sekian keutamaannya tanpa melihat sisi lain dalam Islam. Akhirnya kemudian mereka masuk ke ideologi mereka dan rela melakukan aksi-aksi bom bunuh diri tanpa melihat bahwa Islam itu bukan hanya sebatas itu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua yang membuat tertipu manusia sehingga durhaka kepada Allah itu karena adanya pihak kedua syaitan. Kemudian yang ketiga, ya ayyuhal insanu ma gharrak, apa yang membuat Anda tertipu dari Allah itu sehingga tidak berbuat kebaikan, justru maksiat. Selain daripada kejahilan dan syaitan, adalah karena dunia. Makanya Allah mengatakan, "Fala taghurrannaka hayatud dunya wa la yaghurrannaka billahi ghurur." Jangan sampai dunia menipu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara tentang salat lima waktu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak menjaga salat lima waktu, apa kata Rasul? Ulaika ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak pernah menjaga salat lima waktu, maka mereka akan dikumpulkan di neraka bersama siapa? Pertama dengan Qarun, yang kedua dengan Fir'aun, yang ketiga dengan Haman, dan yang keempat dengan Ubay ibn Khalaf, kata Rasul. Di orang-orang yang tidak pernah salat lima waktu, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Saqar, dan mereka akan dikumpulkan dengan manusia terjahat di dunia. Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf, kata Rasul. Kenapa Nabi menyebutkan 4 manusia? Di sana ada Namrud, di sana banyak, ada Abu Jahal dan tokoh-tokoh kafir lain. Kenapa disebut 4? Karena penyebab biasanya orang itu lari dari ibadah, terutama sholat, itu karena 4 sebab. Pertama dicontohkan Qarun. Qarun itu identik dengan harta. Kalau cerita Qarun pasti cerita kekayaan. Karena tidak ada orang yang paling kaya sekaya Qarun. Gemboknya saja, bukan cerita gudang hartanya, itu dipikul orang-orang, wah, baru cerita kunci, belum gudangnya gitu. Dan tidak ada orang yang lebih kaya dibandingkan Qarun di zaman sekarang. Terkenalnya orang kaya di zaman sekarang tidak seterkenal Qarun. Saking kaya, diceritakan di setiap zaman dan generasi. Disebutkan kisahnya dalam Taurat, Injil, bahkan Al-Quran. Saking kayanya Qarun. Artinya bahwa yang menyebabkan orang lalai sholat itu karena sibuk dengan kekayaan. Makanya dikumpulkan dengan Qarun. Orang kalau sudah mulai dibentangkan dunia kepadanya, namanya orang punya satu usaha, kemudian bercabang 2 usaha, kemudian bercabang 3 usaha, dan begitu seterusnya, makin banyak cabang usahanya, makin dijauhkan orang dari sholat biasa. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena umumnya orang kalau sudah tertipu dunia, pasti akan dilalaikan dari ibadah. Makanya kenapa Allah, Rasul mengatakan mereka akan dikumpulkan dengan Qarun.
Kemudian yang kedua dengan Fir'aun. Kenapa Fir'aun? Kalau kita bercerita tentang Fir'aun, maka kita cerita tentang kekuasaan, kekufuran dalam kekuasaan. Karena Fir'aun merasa dirinya Tuhan ketika berkuasa menjadi pemimpin Mesir. Artinya biasanya yang melalaikan orang sholat itu karena sibuk dengan kekuasaan, sibuk dengan jabatan, sibuk dengan pangkat, dan sibuk dengan kepemimpinan. Karena dia disibukkan dengan jabatan, pangkat, dan juga kepemimpinan, lupa dia ibadah. Dan dia takut kalau seandainya kepemimpinannya lengser sehingga dia sibuk melobi dan melobas sini, akhirnya kemudian lupa ibadah. Lama-lama kemudian dia menuhankan kekuasaannya dan tidak ingat bahwa yang memberikan kekuasaan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Haman. Siapa Haman ini? Haman itu perdana menteri yang Fir'aun. Dia sibuk menjilat pemerintah, maksudnya menjilat penguasa Fir'aun. Dan dia mengikuti apa yang dimau oleh Fir'aun. Sampai suatu ketika Fir'aun berdebat dengan Nabi Musa soal ketuhanan. Apa kata Fir'aun? Ya Haman, ibnani sarha la'anni attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiban. Wahai Haman, tolong buatkan untukku tangga ke langit biar ku intip betulkah Tuhannya Musa itu ada di sana, dan saya tidak yakin bahwa Tuhannya Musa ada di langit. Jadi Haman sibuk melayani Fir'aun. Jadi para menteri-menteri penguasa sibuk menjilat penguasa, akhirnya lupa diri dan lupa Tuhan. Sehingga akhirnya mereka sibuk hanya untuk memberikan kesenangan kepada pemimpinnya, lupa bahwa di sana ada pemimpin di atas pemimpin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya akan dikumpulkan bersama Haman. Kemudian yang keempat, Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini dikenal dengan seorang peniaga handal di zaman jahiliyah. Dia seorang peniaga ulung di zaman jahiliyah. Dia kalau bawa perniagaan itu dari Mekah itu baik ke Yaman atau ke Syam itu tidak tanggung-tanggung. Dia peniaga besar. Sehingga ketika dia menjadi peniaga besar, dia pun sombong. Dan ketika datang syariat Nabi SAW, dia pun orang yang menentang syariat Rasul karena merasa perniagaannya membawa kekayaan banyak dan kekayaannya membawa kesombongan dia kepada Allah dan Rasul. Maka yang melalaikan sholat adalah biasanya perniagaan. Dia punya toko, datang azan, banyak pelayan, lagunya nanti. Nah, sebentar lagi kan duhur masih bisa jam 2. Sudah jam 2 masih ramai juga. Duhur kan masih bisa setengah 3. Datang lagi pelayan, masih bisa. 5 menit sebelum asar pun bisa saya kejar. Akhirnya sholat seperti air yang dilempar beras. Tetap ayam lapar dilempar beras. Seperti itulah sholatnya kalau sampai begitu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi yang ketiga yang membuat lalai adalah dunia. Dan yang terakhir kata para ulama, yang membuat orang itu terperdaya sehingga durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahibus su'. Teman-teman, Abu Thalib, paman Nabi SAW, sebenarnya sudah mengakui kebenaran Islam. Karena dia bicara sendiri dengan Nabi SAW, laula malaman nas. Kalau seandainya bukan karena kesalahan teman-teman, bukan Abu Thalib, tentu aku akan beragama seperti agama. Itu pengakuan Abu Thalib kepada Rasulullah SAW. Artinya dia masih berat meninggalkan teman jahiliyah. Padahal sudah mengakui. Makanya ketika Ali radhiyallahu anhu ketahuan sedang sholat bersama Rasul oleh Abu Thalib, kemudian bapaknya tanya, itu ibadah apa sama Ali radhiyallahu anhu? Maka Ali radhiyallahu anhu jujur bahwa dia sudah memeluk agama Rasul. Kemudian Ali menawarkan bapaknya untuk masuk, tapi bapaknya tidak mau ikut, tetapi tetap menyarankan kepada Ali anti Abul Qasim. Taati, maksudnya Nabi SAW, fa'innahu alal haq, karena dia
di atas kebenaran. Abu Thalib menyuruh anaknya masuk ke dalam agama Rasul karena yakin di atas kebenaran, tapi dia tidak mau masuk Islam. Padahal sudah yakin Islam di atas kebenaran. Itu disebabkan karena teman-teman yang jahil. Makanya saat detik-detik sakaratul maut, di samping Nabi SAW, di samping Abu Thalib itu ada Rasul mentalqinkan kalimat la ilaha illallah. Di sampingnya pula ada Abu Jahal dan teman-teman Abu Thalib seperjuangan di zaman jahiliyah. Kata Nabi SAW, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Temannya mengatakan jangan kau ucapkan. Kalau kau mengucapkan berarti kau benci agama Abdul Muthalib kakek. Akhirnya Abu Thalib ini bingung. Sekali-kali memandang Nabi SAW yang menyuruh dia mengucapkan la ilaha illallah, sekali-kali memandang kawan-kawannya yang mengucapkan jangan kau ucapkan karena itu bentuk kebencian kau kepada nenek moyang. Akhirnya sampai ruh melayang dari jasadnya Abu Thalib, tidak terucap kalimat syahadat sama sekali. Kata para ulama, lihat akibat teman-teman guru orang ini tertidur. Jadi yang menipu kita sehingga kita mudah bermaksiat kepada Allah itu adalah ajakan teman-teman yang di zaman Nabi SAW ada yang paling memusuhi Rasul, namanya Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Uqbah ibn Abi Mu'ayth, dia meletakkan kotoran saat Rasul sedang sujud. Jadi ketika Rasul sedang sujud, diletakkan pula kotoran di pundak Rasul. Ini penghinaan, ya. Penghinaan kepada Nabi SAW, meletakkan kotoran di pundak Rasul. Seperti hari ini juga penghinaan, meletakkan nama Muhammad di minuman khamr. Ini sama dengan meletakkan kotoran di pundak. Kurang lebih seperti. Ya. Dan akan ada sampai akhir zaman orang-orang yang melakukan seperti ini. Padahal orang-orang itu adalah orang-orang Islam, tapi berani menghinakan nabinya hanya karena unsur dunia saja. Uqbah bin Abi Mu'ayth ini, dia seorang penyair kondang di zaman jahiliyah. Uqbah. Lah ketika Nabi SAW diangkat jadi Nabi dan Rasul, kemudian Rasul selalu membacakan ayat-ayat Al-Quran dan orang-orang jahiliyah masih menganggap syair. Dan Uqbah bin Abi Mu'ayth selalu mendengar Al-Quran yang dibaca karena Uqbah masih menganggap itu syair Al-Quran. Tetapi Uqbah menganggap bahwa yang dibaca Nabi SAW itu terangkai dalam bentuk bahasa Arab yang sangat fasih, yang belum ada orang mengucapkannya di zaman itu. Termasuk para penjaga hebat pun tidak sanggup untuk membuat rangkaian yang diucapkan Rasul. Ya kan itu wahyu, tetapi orang-orang jahil itu menganggap syair masalah. Jadi Uqbah itu punya kecintaan kepada Rasul. Dia menggandrungi Nabi, tetapi tidak mau masuk ke dalam agama karena suka dengan Quran yang dibaca. Itu saja. Dia suka dengan bahasanya saja, bukan dengan isinya. Ya. Jadi akhirnya kemudian Uqbah bin Abi Mu'ayth ini karena suka dengan Nabi SAW, terpana dengan ucapan-ucapan Rasul dari wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dianggapnya syair. Jadi suatu ketika dia ingin menjamu Nabi SAW di rumah. Masih kafir. Dihidangkan makanan enak, macam-macam makanan, minuman, karena itu cara memuliakan di zaman itu. Diundanglah Nabi SAW ke rumah. Kemudian kata Uqbah bin Abi Mu'ayth, ya Muhammad, kulu makan. Tapi Nabi SAW tidak mau makan, tidak menyentuh pun makanan itu. Jadi Uqbah mengatakan, kenapa anda tidak menyentuh makanan diriku wahai Muhammad, padahal aku ini memuliakan diri. Kata Nabi SAW, tidak mungkin aku sentuh makanan sementara engkau kafir, engkau musyrik. Aku tidak mau menyentuh. Karena ingat bahwa pokok makanan di zaman itu adalah daging kambing, dan kambing itu menjadi halal kalau disembelih seorang muslim dan dengan cara syar'i. Makanya Rasul tidak mau. Ini penyembelihan musyrik. Kata Rasul, saya tidak akan makan. Maka Uqbah bin Abi Mu'ayth mengatakan, bagaimana caranya supaya kau mau makan makanan?
Kata Nabi SAW, aku akan makan makananmu jikalau engkau masuk ke dalam agama. Maksudnya mengucap 2 kalimat syahadat. Akhirnya Uqbah bin Abi Mu'ayth pun terpaksa mengucapkan kalimat itu. Maksudnya supaya Rasulullah kan bukan niatnya ingin masuk Islam, itu saja. Jadi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu bukan karena ingin masuk Islam, hanya ingin supaya Rasul makan di rumahnya. Akhirnya dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya Rasul baru mau makan. Masalahnya, ketika Uqbah mengucapkan 2 kalimat syahadat, terdengar oleh kawan-kawan. Salah satu kawannya adalah Umayyah ibn Khalaf. Dan Umayyah ibn Khalaf ini tokoh besar sekelas Abu Jahal di zaman. Sementara Uqbah ini kawan dekat Umayyah. Maka Umayyah datang kepada Uqbah dan mengatakan, ya Uqbah, aku dengar engkau telah mengucapkan 2 kalimat yang menjadikan engkau masuk kepada agama Muhammad. Kata Uqbah, ya Umayyah, iya memang saya mengucapkan, tetapi saya tidak ada tujuan masuk ke agama. Kemudian diceritakan maksudnya supaya Muhammad mau makan, itu saja. Tidak lebih daripada itu aku mengucapkan kalimat itu. Tapi Umayyah mengatakan, tidak, engkau sudah masuk ke agama Muhammad dan engkau sudah menjadi seorang muslim, sehingga pertemanan kita sampai di sini. Lah karena kemudian Uqbah ini memang teman dekatnya Umayyah, sementara Umayyah ibn Khalaf ini adalah tokoh dari tokoh-tokoh Quraisy, dia tidak mau keluar dari pertemanan, sehingga dia mengatakan kepada Umayyah, wahai Umayyah, demi Allah aku tidak bermaksud dengan 2 kalimat syahadat itu masuk ke agama Muhammad. Sekarang bagaimana caranya membuktikan bahwa aku masih tetap kawanmu dan berada di agama nenek moyangmu dan aku bukan termasuk bagian daripada Muhammad? Maka Umayyah bin Khalaf mengatakan, baik, untuk menunjukkan kesetiaanmu kepada aku, kata Umayyah, kau buat sesuatu yang menghinakan si Muhammad. Dari situlah maka Uqbah ini mencari-cari momen untuk menghinakan Rasul. Sampai suatu ketika Abu Jahal ini sesumbar di hadapan orang-orang Quraisy. Siapa yang bisa meletakkan salat jazur, kata Abu Jahal. Ya, siapa yang bisa meletakkan salat jazur? Salat jazur itu kotoran unta yang masih berdarah. Itu disebut salat jazur. Jadi usus-usus unta yang baru dikeluarkan di mulutnya masih berdarah-darah, itu disebut salat dalam bahasa. Salat jazur. Siapa yang bisa meletakkan usus unta yang masih berdarah itu di punggung Muhammad saat sujud, falahu kada wa kada, dia akan mendapatkan ini dan itu hadiah. Hebatlah Uqbah bin Abi Mu'ayth. Di sini dia punya kesempatan menghina Rasul untuk membuktikan bahwa dia masih temannya Umayyah ibn Khalaf. Dan dia mencari-cari waktu, dia ingin membuktikan bahwa dia masih temannya Umayyah ibn Khalaf. Makanya dia datang kepada Abu Jahal dan mengatakan, ana ya Abu Jahal, biar serahkan kepada ya Abu Hakam. Akhirnya Abu Hakam atau Abu Jahal pun memberikan kesempatan kepada Uqbah untuk melakukan dicarinya salat jazur sama Umayyah. Sampai akhirnya sudah dapat, betul-betul dapat kotoran unta yang baru disembelih itu dari usus-ususnya dibawa sama dia. Dilihatnya Nabi SAW sedang salat menghadap Ka'bah. Ketika saat momen sujud itulah diletakkan salat jazur di punggung Nabi SAW sebagai pembuktian bahwa dia masih setia dengan Umayyah ibn Khalaf. Akhirnya kemudian orang-orang yang melihat tingkah laku Uqbah ini, anak-anak muda Quraisy semua tertawa lebar. Dalam riwayat itu dia tamayal, jadi sampai badannya itu bergerak ke samping, ke kiri, ke kanan, saking bahagianya melihat bagaimana Rasul disakiti. Ketika Nabi SAW sedang sujud, kemudian dilumuri dengan kotoran unta di punggungnya, dari situ datang Fatimah, putri Nabi SAW yang masih kecil. Kemudian menghampiri ayahnya, berusaha membersihkan kotoran itu dari punggung Nabi SAW. Ketika sudah bersih, baru Rasul bangkit dari sujud.
kemudian menyelesaikan sholatnya, maka Fatimah mengatakan kepada Rasul, ya atikun ilahuna, wahai ayahku, doakan keburukan kepada mereka. Fatimah meminta kepada Rasul untuk Rasul mendoakan keburukan kepada orang-orang yang sudah menghinakan diri. Maka Rasul SAW terpengaruh dengan ucapan putrinya Fatimah. Akhirnya Rasul pun mendoakan keburukan kepada mereka. Allahumma al'an bi Abi Jahl, ya Allah laknatlah Abu Jahl. Allahumma al'an bi Uqbah ibn Abi Mu'ayth, ya Allah laknatlah dengan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ya Allah laknatlah Umayyah ibn Khalaf. Ya Allah laknatlah fulan. Semua dilaknat. Subhanallah. Semua orang yang dilaknat Rasul ketika peristiwa peletakan kotoran bunga itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang dilaknat itu semua terbunuh di peperangan. Bahkan Uqbah bin Abi Mu'ayth yang meletakkan kotoran tertawa, kemudian dia disalib dan mati di tiang saliban, dan dia orang yang pertama disalib dalam Islam. Karena sudah menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tertawa masih muda digantung. Ya. Lihat bagaimana peristiwa Uqbah bin Abi Mu'ayth ini. Sebenarnya dia sudah senang dengannya. Buktinya dia mau mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi. Tapi karena kawannya menyeret-nyeret dia, akhirnya dia berusaha untuk keluar dari Islam. Bahkan lebih parah daripada itu, justru menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini Allah katakan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kau tertipu? Nah, salah satunya karena berkawan dengan orang jahat. Maka berkawanlah dengan orang-orang saleh supaya tidak tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bisa sampaikan subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.